Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tutorial mengenai praktikum fenomena dasar mesin untuk mahasiswa program studi teknik mesin. Oke, modul pertama ini adalah hidrostatik pressure 1 ya, tekanan hidrostatik 1. Di dalam percobaan ini ataupun modul 1 ini, tujuan dari percobaan itu adalah untuk menentukan pusat tekanan pada bidang permukaan yang terendam sebagian dari pesawat atau benda atau aparatus. Ya, berikut ini adalah peralatan yang digunakan di dalam percobaan ini. Ya, di sini ada aparatus, ada kuadran, ya, yang berwarna oranye di sini. Kuadran ini nanti akan diletakkan dalam sebuah wadah, di mana wadah ini dia mempunyai katup, ya, drain valve, ya, di mana air yang dalam wadah ini nanti bisa kita keluarkan melalui katup ini. Kemudian di sini juga ada counterbalance, ya, masa penyeimbang, ya, masa penyeimbang. Jadi nanti di sini kita bisa putar counterbalance ini untuk menyeimbangkan daripada lengan balance ini, penyeimbang ini, ya. Kemudian di sini ada knife edge pivot, kemudian ada clamping screw, kemudian ada balance arm yang ini tadi yang dia bisa bergerak turun. Kemudian di sini ada level indikator. Jadi untuk melihat keseimbangan nanti kita melihat dari level indikator di sini. Kemudian di sini ada masa, ya, atau gantungan di mana di sini kita bisa menempatkan massa atau benda, ya, dengan massanya. Kemudian di sini ada spirit level, ya, di sini atau water pass, kita bisa melihat bagaimana posisi dari benda ini atau peralatan ini, apakah dia sudah benar-benar rata atau tidak. Di sini kita bisa setel dari kaki-kaki yang ada di sini. Oke, selanjutnya bagaimana proses percobaan ini akan dilaksanakan, kita akan lihat video berikut ini, ya. Oke. Jadi inilah bentuk dari peralatan kita, ya. Ini tadi kuadran, ya, kuadran di mana di kuadran ini nanti ada skala, ya, skala atau ukuran, ya. Jadi kemudian tadi pertama sekali kita akan mengukur, ya dari kuadran ini, ya. Sini berapa lebar dari kuadran, ya. Kemudian nanti berapa tingginya hanya, ya. Kemudian ini tingginya, ya. Kemudian ini panjang lengannya, panjang lengan. Kemudian di sini adalah pusat kuadrannya, ya. Kita akan hitung ini. Kemudian tadi di sini kaki-kaki ini kita bisa setel untuk melihat kerataan dari benda ini. Nanti kita lihat dari spirit level di sini. Nah, jadi ini bisa diputar. Oke, ya, diputar untuk menyetelnya. Kita bisa lihat dari sini. Oke, selanjutnya sebelum perusahaan dilakukan, kita harus membersihkan kuadran ini dari kotoran-kotoran, misalnya ada debu atau ada air yang menempel di sini, supaya tidak mempengaruhi dari hasil pengukuran kita dalam percobaan nanti. Oke, selanjutnya kuadran ini kita letakkan pada posisinya seperti ini, ya. Jadi di sini, ya, posisinya kita letakkan. Ya, di sini tadi untuk penyeimbangnya, ya, counterbalance tadi. Kemudian di sini kita letakkan hanger, ya, gantungan untuk meletakkan beban. Maka di sini kita harus setel dulu, ya, lengan ini sampai dia betul seimbang. Ya, kita setel dulu. Oke. Kita setel. Oke. Kita setel, ya. Oke, kemudian untuk melihatnya, ya, kita lihat di sini, ini, ya. Dia betul-betul letaknya di tengah sini, ya, betul-betul, ya. Keseimbangan itu bisa dilihat dari adanya tanda di sini. Kita lihat tanda ini dengan lengan, ya, ujung bawahnya. Kita lihat, oke, ya. Jadi itu langkah pertama yang kita lakukan sebelum penyetelan. Nah, kemudian kita masuki pengujian pertama. Kita letakkan beban di sini, ya. Kemudian kita tambah air ke dalam. Maaf saya. Kita tambah air, kemudian nanti tadi setelah beban tadi kita masukkan, kita tambah air, ya, kita lihat tadi dia udah seimbang atau belum lengan ini. Kemudian kita tandain, misalnya di sini kita beri massa tadi, ya, beban itu massanya misalnya 50 gram. 50 gram. Maka
berapa ketinggian air ya di sini. Maka kita tandain atau kita lihat ya, kita lihat dari bawah seperti ini ya supaya benar-benar akurat ukuran kita. Kalau kita lihat dari atas kadang-kadang itu bisa berbayang. Tapi kalau kita dari bawah sini itu akan lebih akurat ukuran dari skala yang kita lihat. Ya. Catatan tadi adalah ini benar-benar dalam keadaan seimbang. Jika ini nanti misalnya airnya terlalu banyak kita letakkan sehingga dia tidak seimbang, maka kita bisa mengeluarkan air dari sini. Ya. Oke, jadi tadi kita berikan massa, kemudian kita catat berapa ketinggiannya. Ya, ketinggian air sehingga dia yang ini seimbang. Oke ya, kita tandain. Oke, selanjutnya ya kita berikan lagi beban, kemudian kita tambahkan lagi air ya ke dalam wadah ini. Kemudian sampai dengan seimbang lagi ya. Kemudian kita masukkan lagi, kita lakukan secara berulang-ulang ya dengan memberikan massa. Ya, kemudian setelah massa kita berikan ya, setelah kita berikan, nanti dalam percobaan ini kita akan memberikan 4 buah massa. Dalam hal ini nanti kita belum sampai kepada tenggelam ya, artinya air nanti hanya batas di bawah ini, bawah permukaan ini, ya hanya di bawah permukaan ini. Oke, jadi setelah itu kita lepaskan beban di sini satu persatu, ya kita lepaskan beban satu persatu. Kemudian kita keluarkan air ya dari sini tadi. Katup ini. Nah, jadi kan dia tidak seimbang ya. Untuk menyeimbangkannya kita lepaskan. Kemudian demikian seterusnya sampai dengan selesai. Ya, kemudian setelah selesai ini kita bersihkan. Ya, kita bersihkan. Ya, kita bersihkan semua peralatan kita. Oke, selanjutnya data hasil pengukuran tadi ya, data hasil pengukuran tadi adalah sebagai berikut. Jadi hasil pengukuran tadi kuadran tadi bahwasanya panjang lengannya tadi yang ini L itu adalah 275 mm. Kemudian lebar kuadrannya yang ini ya, kuadrannya itu 75 mm. Kemudian tinggi kuadran ya, tinggi kuadran D-nya yang ini itu 100 mm. Kemudian H jarak antara lengan ke kuadran paling bawah ini adalah 200 mm. Ya. Kemudian tadi hasil pencatatan kita ya, hasil pengamatan kita ketika air tadi dimasukkan dengan massa 50 gram ya, massa 50 gram, maka tinggi permukaan air ya yang kita ukur itu adalah 48 milimeter. Nah, ya, kemudian kita tambahkan lagi tadi airnya, kita masukkan ke dalam wadah ya dengan beban kita tambahi menjadi 70 gram, artinya total berarti kita tambah 20 gram sehingga totalnya menjadi 70 gram, maka tinggi permukaan airnya itu akan bertambah menjadi 56 mm. Ya. Kemudian kita tambahi lagi beban 20 gram lagi sehingga dia menjadi 90 gram, maka tinggi permukaan airnya menjadi 64 mm. Ya. Kemudian kita tambahkan lagi ya massa 10 gram sehingga totalnya menjadi 100 gram, maka tinggi permukaan airnya adalah 67 mm. Ya. Setelah ini proses pengisian air selesai, ya, kemudian kita beralih ke proses pengosongan air. Artinya airnya mulai dikeluarkan atau dikurangi. Ya, maka pada massa yang 100 gram tadi berarti ini sama ya, 100 gram. Ya, tinggi permukaan airnya 67 mm. Kemudian ketika kita kurangi massanya ya, 10 gram menjadi 90 gram, maka tinggi permukaan air tadi menjadi 64 mm. Kita kurangi lagi massanya sebanyak 20 gram sehingga menjadi 70 gram totalnya, maka ketinggiannya menjadi 56 mm. Demikian seterusnya ke 50 gram, maka ketinggiannya 48 mm. Jadi sehingga sebenarnya posisi pengisian dan posisi pengosongan air tadi seharusnya nilainya itu harus sama. Ya, kalau ada perbedaan berarti bisa jadi terjadi kesalahan dalam pembacaan skala. Gitu, ya. Jadi kembali mungkin saya bisa ulangi sedikit tentang video yang tadi ya.
bagaimana prosesnya tadi. Jadi di sini ya kita mulai dari pengukuran tadi ya, kita ukur ini peralatannya ya, kita ukur dengan menggunakan garis ya. Ini tadi lebarnya ya, D-nya ya di sini tadi. Nah ini ya B-nya, maaf B-nya kita ukur tadi 375 mm ya. Kemudian ini tingginya ya, dan juga panjang lengannya. Nah, yang ini ya, B, D, dan panjang lengan ya. Nah, H ini kita ukur tingginya adalah 200 mm ya. Jadi seperti itu. Ini kita ulangi sedikit ya. Ini tadi B ya, H-nya ya. Nah, jadi kita setel ya. Jadi seperti itu proses percobaan yang kita lakukan ya. Jadi dalam praktikum kali ini kita melihat fenomena bagaimana beban itu ya yang diberikan akan mempengaruhi kuadran, dan ketinggian dari kuadran ini ya atau air yang berada dalam kuadran itu telah menentukan tekanan ya, hidrostatis ya. Hidro berarti kan air ya, statis diam. Berarti ini itu air yang dalam keadaan diam ya. Nah, oke ya, ini kita lihat lagi bagaimana tadi prosesnya. Ini tunggu seimbang ya, kemudian kita beri beban ini tadi ya, di beban berarti dengan data kita tadi yang ini berarti kita ada memberikan pembebannya sebanyak 4 kali. Yang pertama 50 gram ya, ini kemudian kita tambah air ya, tambah air, kemudian kita lihat berapa ketinggian. Kalau masih kurang ditambah lagi ya sampai dia betul seimbang. Setelah dia seimbang dengan ini baru kita lihat berapa ketinggian air tadi ya, berapa ketinggian. Itulah yang di sini 48 mm. Kemudian kita tambahkan beban lagi ya, ini kita tambahkan beban lagi, kemudian kita tambah lagi air. Nah itulah yang di sini 70 gram. Jadi tadi nambahnya 20 gram, jadi totalnya menjadi 70 gram. Maka tinggi airnya 56 mm ya. Demikian sampai 4 kali penambahan ketika pengisian air ya. Kemudian tadi setelah itu adalah pengosongan air. Nah, ini ya pengosongan air. Kita lepas bebannya ya, kita lepas bebannya di sini. Ya, berarti ini posisi di sini 100 gram tadi kita lihat. Kemudian kita lepas. Kita kurangi sebanyak 10 gram sehingga menjadi 90 gram. Nah, ini ya. Nah, ini kan dia bergeser dari posisi seimbang, maka kita keluarkan air di sini. Ya, kita keluarkan airnya sehingga nanti ini menjadi seimbang. Ya, sehingga dia menjadi seimbang. Nah, bagian seterusnya sampai ke data yang ke masa 50, data keempat yang di sini. Kita lihat lagi berapa tinggi airnya. Oke, jadi demikian untuk percobaannya. Kemudian tugas selanjutnya adalah kita mau melihat bagaimana tekanannya ya, tekanan hidrostatisnya ini ya. Jadi dari data-data yang tadi kita buat perhitungan seperti ini, maka masa rata-rata ya, masa rata-ratanya dari kedua percobaan tadi pengisian air maupun pengurangan air, maka ini adalah masa pengisian pada saat pengisian air, ini masa pada saat pengurangan air dibagi dua. Kemudian tinggi permukaan air rata-ratanya Y rata-ratanya, berarti Y rata-rata sama dengan tinggi permukaan air ketika pengisian ya ditambah dengan tinggi permukaan air ketika pengurangan dibagi 2. Nah, seperti itu ya. Maka ini tadi masa yang kita sudah peroleh berapa ya, yang hasil pengamatan, ini juga hasil pengamatan, ini hasil pengamatan, maka di sini kita hitung berapa masa rata-ratanya. Kemudian kita hitung berapa tinggi permukaan rata-ratanya. Baru kita hitung juga kuadrat dari tinggi permukaan rata-rata. Kemudian di sini baru kita hitung juga berapa tekanan ya, tekanan dalam hal ini satuannya di sini kita menggunakan gram per milimeter kuadrat. Maka ini adalah masa rata-rata ini dibagi dengan Y rata-rata kuadrat. Maka disinilah tekanannya, besar tekanannya, ya besar tekanan pada masing-masing masa dan pada masing-masing percobaan. Oke, jadi ini tugas yang akan Anda selesaikan adalah Anda membuat
laporan praktikum yang akan Anda tulis ke dalam laporan tulis tangan ya. Yang pertama yang perlu Anda tulis ini pertama hasil pengamatan, judul ya tentunya terlebih dahulu ya. Nama, judul ya. Kemudian inilah hasil pengamatan Anda tuliskan ya. Kemudian yang ini Anda hitung. Nah, Anda hitung ya. Yang pertama. Jadi nanti di sini Anda hitung dulu untuk data percobaan yang pertama, masanya berapa, terus masa datanya berapa ya. Ini juga berapa, baru Anda isikan di sini ya, di sini dan di sini. Ini bisa langsung dihitung. Yang selanjutnya tinggal Anda masukkan data-datanya. Ya, jadi ini Anda harus tulis tangan, buat laporan, ya. Laporannya itu seperti yang kemarin saya sudah tunjukkan, ya. Seperti ini. Ya, nanti ada buat sini ya, modul 1, nama, NPM, baru hasilnya tulis tangan di sini. Ya, hasil pengamatan dan juga hasil perhitungan. Ya, nanti hasilnya Anda scan, kemudian Anda kumpulkan ke e-learning yang sudah kita sepakati bersama ya kemarin. Ya, nah, selanjutnya kita akan berdiskusi lebih lanjut di grup kita. Oke, jadi demikian modul praktikum kita pada hari ini ya. Untuk modul pertama ya. Selanjutnya kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kita bisa berdiskusi di grup yang sudah kita bentuk ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.